راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين النازل حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك قولتها جاء في وجود المصطفى أحمد ولأهله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratul mukarramin, para asatizah, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Ni'matul Jihad beserta seluruh jamaahnya, keluarga besar Wan Ridan yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini saya sangat bergembira untuk yang kedua kalinya dapat hadir dalam kegiatan kajian bulanan yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Ni'matul Jihad, yang juga melibatkan keluarga besar almarhum al-maghfur lahu biiznillah Wan Ridan. Saya baru okekan 3 hari yang lalu. Tanya, saya nggak jawab. Karena tadinya hari Kamis malam kemarin saya mestinya ke Arab Saudi untuk mulai persiapan haji tahun 2026 yang mulai tahun depan sudah berpindah, tidak lagi di Kementerian Agama tapi di Kementerian Haji dan Umrah. Ceritanya diajak, cuma setelah saya pikir-pikir rasanya 10 bulan ngurusin haji udah cukup. 10 bulan itu banyak sekali majelis-majelis yang saya tinggalkan. Biasa kita ngajar di sono, ngajar di sini, kita tinggalin mulu. Apalagi kalau kajiannya pengajian bulanan, kita tinggal sekali 2 kali baru ketemu 3 bulan, udah lupa semua. Akhirnya saya pilih untuk pensiun saja dari ngurus haji. Ngurus haji itu yang diurus hanya hotelnya, makannya, transportasinya, itu aja. Kalau kita ngurus umat di masyarakat ini banyak kegiatan-kegiatan saya di dalam negeri maupun di luar negeri dalam 10 bulan ini banyak yang off.
Karena kebetulan di Turki saya terlibat dalam anggota Majelis Pentasih Mushaf Al-Quran yang disebut dengan Mushaful Ummah. Kemudian di Irak juga ada penyusunan mushaf yang diusun orang Syiah, Al-Aqabah Al-Husainiyah. Itu juga kadang-kadang kita ada pertemuan-pertemuannya. Memang hidup ini harus memilih. Mudah-mudahan yang dipilih ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita yang sudah kita mulai pada kesempatan bulan lalu, Muqaddimah Surah Al-Waqi'ah, saya ingin mengingatkan kita semua terlebih dahulu. Kita berada di masjid ini tentu dengan niatan yang bermacam-macam. Ada yang datang ke sini, nggak enak sih kalau nggak datang. Bulan lalu nggak datang, masa agak normal lagi. Ada yang punya niatan, udah lama nggak ketemu sama si Fulan nih, kayaknya dia datang nih, niat silaturahim. Jadi dari ujung kanan sama ujung kiri bisa jadi niatnya rupa-rupa. Dalam Islam itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Kata Imam Al-Ghazali, al-aslu fi ta'at itu adalah an-niyat. Jadi ketaatan itu dasarnya ada pada niatnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita bisa melipat gandakan pahala walaupun dia bersumber dari satu pekerjaan menjadi pahala yang berlipat. Bisa kita lipat gandakan pahalanya. Jadi bukan hanya uang yang bisa digandakan, tapi pahala juga bisa dilipat gandakan dengan cara menambah niatan-niatan baik kita. Kita mulai absen saja nih. Kita ada di majelis ini, pertama mari kita niatkan kita beriktikaf. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fihi. Selama kita ada di masjid ini, niatkan i'tikaf. Ada pahalanya sendiri. Di majelis ini kita awali dengan zikrullah. Kita niatkan berzikir fi baitin min buyutillah. Tadi diperdengarkan juga qissatul maulid, ada selawatan-selawatannya. Kita niatkan juga menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita siap untuk mengkaji sekarang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat fihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kalau ada sekelompok orang duduk di salah satu masjid, baitun min buyutillah, membaca kitab Al-Quran, mempelajari kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, kata Allah, kata Nabi, akan dijanjikan 4 hal. Majelis itu akan dikelilingi oleh malaikat, majelis itu akan diturunkan rahmat, mereka yang ada di situ akan diberikan ketenangan, dan akan dimasukkan sebagai orang-orang yang akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan zikrullah, niatkan mengkaji kandungan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya niatan, udah lama kita nggak ketemu, mari kita jadikan majelis ini sebagai majelis silaturahim kita. Tadi saya tanya, Guru Abid kemana kurang sehat? Oh, maka tahu saudara kita ada yang kurang sehat, kita doain. Tahu lagi duduk berseberangan, kayaknya ini lagi bokek nih. Ini kebetulan ada rezeki, kasih yang di sebelahnya. Jadi niat silaturahim.
Niatkan pula, ini Masjid Ni'matul Jihad, warisan dari para leluhur kita. Ini ada jamaah Masjid Ni'matul Jihad, ada keluarga besar Onrina. Mari kita niatkan untuk menjaga tradisi tinggalan warisan para leluhur kita. Kita niatkan birrul walidain. Tahun 2013 itu saya diundang kuliah umum di Jepang, dibawa ke Kyoto. Kyoto itu kota budaya. Kalau di kita itu kayak Jogja. Masih banyak orang pakai sepeda. Kotanya betul-betul asri. Kotanya indah, klasik. Di satu tempat saya masuk, ada toko jual teh. Itu teh yang paling mahal saya beli di situ. 100 gram itu harganya sekitar $100. 100 gram doang, kurang lebih 1,5 juta, 1,6 juta. Luasnya nggak sampai 2 kali 3 meter. Saya lihat ada tulisan, toko itu berdiri tahun 1750 sekian. Udah hampir 300-400 tahun. Dari dulu dagangannya segitu-gitu aja. Hanya teh. Ada saya punya kawan orang Jepang, tiap ada kawan yang datang mesti dia nitipin dompet, macam-macam ukuran. Ada yang buat kartu nama, ada yang buat nyimpen uang dan seterusnya. Tapi hiasannya bagus banget. Itu usaha sejak tahun 1500-an, turun-temurun, setiap dia. Jadi dalam tradisi orang Jepang itu, berusaha itu bukan hanya untuk cari cuan, tapi juga bagian dari birrul walidain. Jadi kata tukang teh itu, saya ini sudah generasi yang kesekian. Sengaja mereka teruskan karena bagian dari menjaga warisan tradisi leluhur mereka. Berkah. Jadi menjaga tradisi warisan leluhur kita itu akan mendatangkan keberkahan. Karena itu ada birrul walidain. Orang Jepang nggak tahu birrul walidain, tapi dia praktekkan. Kita apal ayatnya, kita apal hadisnya, tapi agak jalannya. Maka saya mengingatkan, mari kita lipat gandakan niatan-niatan kita, yang mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini pahalanya juga makin berlipat. Saya nggak pernah omelin kalau ada orang ngaji ngantuk kalau dia tidur, nggak masalah. Sebelum tidur, sebelum ngantuk, niatkan saya mau istirahat, nanti setelah pengajian selesai saya mau kerja biar sehat, buat nafkah keluarga, ada pahalanya. Jangan diomelin, jangan dibangunin, ya. Jadi silahkan niatkan sebelum ngantuk, niatkan sebelum tidur di masjid nih lagi pengajian supaya sehat, bertenaga. Setelah pengajian gesit nyari duitnya buat keluarga, ada pahalanya. Sekarang kita masuk pada kajian tafsir surah Al-Waqiah. Yang berumur loh ini. Ya. Baik. Mungkin volumenya kegedean kali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan tentang muqaddimah surah Al-Waqiah. Yang kita akan kaji ini adalah kumpulan
dari berbagai sumber yang sempat saya baca. Dan saya pilihkan memang tidak banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan nanti satu ayat, satu pertemuan. Enggak selesai-selesai. Jadi saya ambilkan dari sini yang bagus-bagus, ambilkan dari sini, ambilkan dari sini. Jadilah kumpulan yang kita sebut dengan Idhah Ahsanil Kalam fi Majalis Ailat wan Nilam. Ini juga bagian dari tabarrukan, bagian dari birrul walidain kepada orang-orang tua kita ini. Kita sudah bahas muqaddimah yang saya buat, lalu kemudian muqaddimah suratul Waqi'ah. Kita sudah bahas juga termasuk fadilah dari surah Al-Waqi'ah dan kesalahpahaman seputar keutamaan surah Al-Waqi'ah ini. Karena ada yang protes, katanya surah Al-Waqi'ah itu surah yang bisa bikin kaya. Tiap malam, tiap hari saya amali masih susah aja hidupnya. Nah, kalau yang masih merasa begitu, memahami hadis itu, memahaminya harus secara majazi, bukan secara hakiki yang bersifat materi. Ini kita akan lihat bahwa memang surah Al-Waqi'ah ini bisa bikin kaya secara metafor, secara majazi, karena kalau kita pahami kandungan surah Al-Waqi'ah ini yang menggambarkan tentang kedahsyatan hari kiamat, rasanya kita udah nggak perlu lagi dunia itu kita kejar. Sebab untuk apa kita kejar mati-matian kalau pada akhirnya kita tinggalkan dan kebelangsak di akhirat? Orang yang mengerti kandungan surah Al-Waqi'ah dengan sesungguhnya, dia akan bersungguh-sungguh mengejar untuk persiapan di hari akhirat kelak nanti. Dunia dia lupakan, dia udah gak perlu lagi. Orang yang tidak memerlukan apapun, itulah yang disebut dengan orang kaya. Kalau ada orang kaya tapi masih kurang aja, itu artinya belum kaya. Surah Al-Waqi'ah ini di sini saya sebutkan agrad hadhihi surah. Ini belum kita baca yang ini ya. Tujuan dari surah ini at-tadhkir biyaumil qiyamati wa tahqiq wuqu'ihi, mengingatkan kita tentang hari kiamat, menegaskan tentang kepastian terjadinya. Wa wasfi ma yu'rad wa hadzal 'alam al-ardi, dan menjelaskan tentang apa yang akan dialami oleh dunia ini inda sa'atil qiyamah, ketika terjadi kiamat. Kemudian sifat-sifat ahlul jannah, sifat-sifat ahli neraka, wa ma hum fihi minal adab, semua itu wa anna dzalika litakdzibihim bil ba'd, karena mereka mendustakan hari kebangkitan. Surah ini juga berisikan isbatul hasyri wal jaza, tentang bahwa manusia nanti itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, semua akan mendapatkan pembalasan. Wal istidlal ala imkanil khalqi tsani, tentang dalil argumen bahwa manusia itu sangat mungkin untuk dihidupkan kembali setelah kematiannya nanti. Bima abda'ahu Allahu minal mawjudat ba'da an lam takun, karena Allah itu menciptakan segala yang ada dari yang sebelumnya tiada. Menciptakan kembali apa yang pernah ada itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan untuk pertama kali. Wal istidlal bi naz'illahi al-arwah min al-ajsad wan nasu karihun la yastati'u ahadun man'aha min al-khuruj. Jadi
termasuk di sini argumen atau dalil Allah itu mencabut ruh dari jasad manusia dalam keadaan karihun. Ada yang senang mati, nggak ada yang mau, mesti karihun. Tapi la yastati'u ahadun man'aha minal khuruj. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mencegah ruh keluar dari jasad. Jadi yang bisa menciptakan, yang mampu kuasa untuk ala naz'iha biduni mudafi'in, yang bisa mencabut tanpa ada yang menghalanginya, itu juga mampu untuk mengembalikan roh mata arada an yumitahu. Itu juga dia bisa kembalikan. Kemudian di sini juga ada penegasan tentang bahwa Al-Quran itu munazzalun min indillah. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, dan Al-Quran itu adalah ni'matun an'amallahu biha alaihim. Nikmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada manusia. Tapi falam yashkuruha wa kadzabu bima fihi. Tapi manusia itu tidak mensyukurinya, malah mendustakannya. Jadi kalau kita lihat kandungan secara umum, surah Al-Waqiah ini isinya kira-kira 3. Yang pertama adalah menegaskan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak. Karena orang yang meyakini tauhid, dia nggak akan bimbang. Jelas siapa yang harus dia tuju, siapa yang harus dia taati. Kalau ada pembantu punya sekian majikan, yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, pecah kepala, ngeladenin kemauan yang macam-macam. Tapi kalau kita punya satu yang dituju, jelas. Dalam Al-Quran dikatakan lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan, yang satu matahari mau terbitnya dari timur, kata Tuhan yang satu jangan, dari kulon aja, tabrakan dia nanti. Maka ajaran tentang tauhid itu merata dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah dalailul iman bil ba'tsi wal jaza. Surah ini banyak memaparkan tentang bukti-bukti kebenaran tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ini juga salah satu akidah pokok yang harus diyakini. Dan misi Al-Quran pertama kali ketika diturunkan di Mekah itu adalah tauhidullah dengan al-iman bil ba'ats, iman terhadap hari kebangkitan. Supaya kita sadar, yang pertama dari siapa kita bermula? Dari Allah. Yang kedua, supaya sadar kemana kita akan kembali. Ini kalau kita kagak sadar, orang sekarang ini banyak yang stres, banyak yang depresi, terutama di Amerika, di Eropa, di negara-negara maju. Jangan kira mereka itu bahagia. Hidupnya itu dibikin kayak mesin. Kerja, cari target, ini, itu, dan lain sebagainya. Hidup ini nggak semuanya senang. Ada dukanya juga, ada susahnya juga. Giliran susah, kemana dia kembali kalau dia tidak punya Tuhan? Maka banyak yang goyang, banyak yang stres. Akhirnya bunuh diri. Di Jepang itu tiap tahun yang bunuh diri 30 sampai 35 ribu. Bahkan ada IO-nya, orang mau bunuh diri. Mau pakai gaya apa? Ada gaya yang pakai diracuni gas, macam-macam.
Angka bunuh diri di negara-negara maju itu tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada yang kuasa. Sehingga begitu menghadapi problem di tempat kerjaannya, ribut sama keluarganya, tidak punya sandaran apa-apa, akhirnya untuk apa hidup berlama-lama kalau terus harus menanggung derita? Akhirnya bunuh diri. Kalau kita masih lumayan, begitu hidup susah, nggak ada jalan keluar, masih percaya, mudah-mudahan dapat ganjaran di surga nanti. Agak terhibur dikit. Itu kalau orang percaya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan, pelariannya adalah untuk apa hidup berlama-lama menanggung derita, lebih baik bunuh diri. Itu bedanya. Maka keyakinan tentang hari akhir ini di dalam Al-Quran besar sekali porsinya. Karena orang-orang kafir dulu saat Al-Quran diturunkan, yang paling susah masuk akal mereka itu bagaimana orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, jadi tulang belulang, kok bisa bangkit lagi? Kok bisa hidup lagi? Maka di dalam Al-Quran itu, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang belulang? Sampai dibuktiin dengan cara macam-macam. Ada orang yang dimatikan 100 tahun, lalu dibangkitkan kembali, makanan dengan keledainya tidak berubah. Padahal udah mati 100 tahun. Ashabul Kahfi ditudurkan 309 tahun. Ditidurkan, dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Itu dalam rangka membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Untuk apa dihidupkan? Untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya, untuk diberikan balasan atas segala kebaikan dan keburukan yang dia lakukan ketika di dunia. Ini memang yang namanya kematian, kehidupan setelah kematian, itu dari dulu jadi misteri. Orang nggak menemukan jawabannya. Kita ini lahir cepat, terus hidup, setelah itu mati, setelah mati kemana? Itu dari dulu, dari zaman Fir'aun, raja-raja Mesir kuno, itu sudah berpikir begitu. Dia pikir orang kalau sudah mati nanti akan hidup lagi, dibangkitkan, dia hidup dengan segala kenikmatan yang pernah dia alami ketika di dunia. Maka dalam makam raja-raja Mesir kuno, dalam tabut peti-petinya itu banyak ditemukan harta kekayaannya, mahkotanya. Kenapa? Karena setelah mati itu diharapkan dia masih bisa menikmati kekayaannya itu. Di Afrika itu masih ada yang punya keyakinan. Orang kalau sudah mati itu nanti, dia akan tetap menjalankan profesinya ketika masih hidup. Kalau dia itu suka main bola, dia nanti juga akan, setelah mati dia akan main bola. Maka petinya dibuat kayak bola. Itu di Afrika ada satu negara, yang kalau orang mati dilihat. Kalau dia ini suka jalan, petinya dibikin kayak sepatu. Kayak sepatu. Yang suka bola, petinya itu kayak bola. Supaya apa? Supaya setelah mati dia juga masih. Kita beruntung. Dalam Islam ini diajarkan bahwa nanti setelah kematian itu akan ada kebangkitan. Nanti akan ada dikumpulkan di padang mahsyar, akan diberikan pembalasan, ada yang ke surga, ada yang ke neraka, dan seterusnya. Nah, surah Al-Waqi'ah banyak berbicara tentang itu. Yang ketiga, surah Al-Waqi'ah ini berbicara tentang keagungan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Ini juga penting.
Jadi ayat-ayat dan surah-surah yang turun awal-awal, termasuk Al-Waqi'ah ini, yang disebut dengan surah Makkiyah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, selama 13 tahun di Makkah, ayat-ayat dan surah-surah itu banyak berbicara tentang kebenaran Al-Quran. Belum ada ayat-ayat hukum, dilarang ini, dilarang itu, belum ada. Hukumnya ini haram, belum ada. Nah, ini juga bagian dari strategi dakwah Al-Quran. Kita kalau ngajak orang, belum apa-apa, udah dilarang ini, dilarang itu, lari. Tapi kalau diambil hatinya dulu, dibaik-baikin, kalau sudah tunduk, mau disuruh apa saja, pasti akan mau. Maka ayat-ayat hukum itu banyak turun nanti di Madinah. 10 tahun di Madinah. Di masa-masa awal, surah-surah Makkiyah, masih 3 hal ini. Tauhid, soal al-ba'ats, tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini juga paling susah diterima. Gimana ada anak kemarin sore, kata Abu Jahal nih, ada anak kemarin sore, tiba-tiba ngaku-ngaku dapat wahyu dari langit. Satu pun tidak ada yang meragukan kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Semua percaya. Sejak muda dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi giliran urusan Quran ini gak bisa terima. Apa kata Abu Jahal? La nukadzibuka ya Muhammad, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Kami sama sekali tidak mendustakan, tidak pernah meragukan kejujuranmu wahai Muhammad. Hanya satu yang kita tolak. Yang kamu bawa itu Quran. Maka Quran dibilang sihir, dibilang mantra-mantra, nggak percaya kalau itu datang dari langit. Maka di masa-masa awal dakwah Rasulullah, penegasan tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat ditegaskan. Dan Nabi kan jujur. Nggak ada yang diedit itu Quran itu, nggak ada yang diubah-ubah, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangi. Ayat-ayat yang berisi teguran buat Nabi dibiarin. Nabi lagi berdakwah, ada tokoh-tokoh kafir Mekah, para pembesarnya lagi khusyuk dengerin ceramah Nabi, lagi ngobrol. Nabi pengen banget mereka ini masuk Islam. Kalau dia masuk Islam ini, sekampung, sekota Makkah ini pasti akan tunduk semua. Ini penting nih, buat jaringan. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, orang muda, sahabat, nanya, dicuekin ke Nabi, bentar dulu, ini ada yang lebih penting. Kira-kira begitu. Ini kan udah tahuan masuk Islam ya, bentar dulu. Ditegur Nabi oleh Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi bermuka masam katanya, memalingkan. Emang tahu siapa yang bakal ngikut, yang bakal enggak. Ini udah jelas-jelasan nih orang. Itu ayat mempermalukan Nabi. Kalau Nabi enggak jujur, udah yang begini ditutupinnya deh, kita edit ini. Pernah satu ketika Nabi ditanya sama orang-orang kafir Mekah atas saran tokoh dari Yahudi yang ada di Madinah. Ceritanya udah kehabisan akal nih orang-orang Mekah ini, gimana caranya? Konsultasilah sama orang Yahudi yang pernah punya nabi-nabi, pernah punya kitab Taurat Injil. Gimana cara ngadepin ini orang? Kata orang Yahudi, tanya 3 hal. Itu tanya tentang kisah beberapa pemuda yang melarikan diri. Gimana ceritanya?
Lalu yang kedua, tanyakan tentang seorang penguasa yang kekuasaannya itu dari ujung timur ke ujung barat. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Hakikatnya kayak apa? Nah, bermodal 3 pertanyaan ini datang pada Nabi. Tanya, muji. Kalau dia bisa jawab, benar tuh Nabi, kata orang Yahudi. Tanya. Ya Nabi ini belajar dari mana? Dia kagak pernah belajar, kagak pernah baca. Ditanya begitu, dengan percaya diri, Nabi bilang, besok saya kasih jawabannya. Mudah-mudahan entar malam datang wahyu. Atau entar sore. Besok saya kasih jawabannya. Begitu dong, dengan percaya dirinya. Besoknya kagak turun, kagak datang malaikat Jibril. Berharap besoknya lagi kagak datang juga. Seminggu kagak datang. Orang-orang kafir Mekah udah mulai, dia sudah tinggalin dia Tuhannya tuh katanya. Bohong dia selama ini. Sampai 15 hari. Malunya berkata apa kira-kira itu? Udah berani ketemu orang. Menjanjiin mulu kayak kita ngutang. Besok ya artinya datengin kagak bayar. Udah 2 minggu ngabur dia. Nabi itu janji. Wahyu kagak turun-turun. Lalu apa yang terjadi? Setelah 15 hari turunlah surat Al-Kahfi itu. Yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, yang menjelaskan tentang Zulkarnain. Satu lagi tentang ruh, turun ayat yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tentang ruh itu urusan. Oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Kahf, Nabi ditegur di situ. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan katakan sesuatu saya akan kerjakan ini besok. Illa an yasha Allah, tanpa mengucap insya Allah. Nabi dengan percaya dia besok saya kasih jawabannya. Lupa enggak ada insya Allahnya. Illa an yasha Allah. Itu ayat teguran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kalau Nabi nggak jujur ayat begitu, kurangin aja nih, bikin malu aja. Ya. Tapi Nabi jujur, sampaikan apa adanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang harus disampaikan oleh Rasulullah apa adanya. Dan Al-Quran ini penting kedudukannya. Karena dengan perantara Rasul, kita bisa tahu apa maunya Allah. Jangan ada yang dikurangi. Maka Nabi yang terpilih itu adalah Nabi yang memiliki sifat-sifat tabligh, siddiq, tabligh, apa lagi? Fatonah ya. Siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Harus sifat wajib bagi Nabi. Nah, jadi di dalam surah-surah Makkiyah ini banyak mengandung tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karangan Muhammad, bukan sesuatu yang disunting atau diedit oleh Nabi Muhammad, tidak. Apa adanya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 kandungan pokok surah Al-Waqi'ah. Sumiyat hadhihi surah Al-Waqi'ah liftitahiha. Ini tidak ada ini, saya nanti akan nambahkan ya. Mau nambahin belum sempat kemarin. Surah ini dinamakan Al-Waqi'ah liftitahiha biqaulihi ta'ala idza waqa'atil waqi'ah. Karena surah ini diawali dengan kata Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu artinya apa? Al-hadithatul azimah.
peristiwa agung, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang sangat luar biasa. Dan Al-Waqi'ah ini adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah, salah satu nama dari hari kiamat. Dinamakan demikian karena pasti terjadinya dan banyak peristiwa yang terjadi di saat itu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat mulai ayat 1 sampai ayat 12 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. An Ibn Abbas fi qawlihi wa kuntum azwajan. Oh, lompat ini. Ini belum dijilid ini, jadi pada terbang ini saya. Oh, ini dia nih. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Idza waqa'atil waqi'ah artinya ai idza qamatil qiyamah. Apabila kiamat itu terjadi. Wa dzalika 'inda an-nafkhatis tsaniyah. Yaitu ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua. Itu nanti akan ada dua nafkhah, dua tiupan. Nafkhah yang pertama itu adalah yang akan mematikan dan memusnahkan seluruh yang ada di alam semesta ini. Ketika semuanya hancur, semua yang hidup mati, itu terjadi setelah an-nafkhah al-ula. Wa nufikha fis-sur. Sur itu adalah, kalau diumpamakan itu seperti trompet, tapi dari tanduk yang besar sekali dan ditiup. Maka dalam istilah terjemahan lama itu tiupan sangkakala. Kayak apa sangkakala itu? Dari kata apa sangkakala itu? Pokoknya begitu dah itu. Ya. Ketika ditiup oleh malaikat Israfil, mati semua. Itu an-nafkhah al-ula. An-nafkhah as-tsaniyah terjadi dalam satu hadis dikatakan arba'un. Berapa jarak antara an-nafkhah al-ula dengan as-tsaniyah? Kata Nabi arba'un. Arba'un begitu aja 40. 40 apa? Para sahabat ditanya. 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu, 40 hari, kagak ada yang jawab. Semua dia. Pokoknya 40. Ya. Baru kemudian setelah itu terjadi an-nafkhah as-tsaniyah, orang dibangkitkan kembali dari kuburnya. Itu bangkitnya itu digambarkan dalam hadis beruntus dia itu. Kayak toge, cambah, kecambah. Peletek pada muncul gitu. Kenapa bisa bangkit? Kalau mau dibicarakan secara ilmiah, karena memang dalam hadis lain dikatakan itu bangkitnya, beruntusnya itu nanti dari satu bagian tubuh kita yang namanya ajbud dzanab. Ada tulang ekor. Tulang ekor itu adalah bagian tubuh manusia yang tidak bisa hancur. Ini secara ilmiah sudah dibuktikan. Jadi itu nanti beruntus lagi. Dibangkitkanlah, lalu kemudian digiring kepada mahsyar. Dalam riwayat yang lain dikatakan padang mahsyar itu adanya nanti di Ardis Syam,
di negeri Syam. Jauh banget kita dari sini. Naik apa kita ke sana? Jangan dibayangin. Karena pada saat kiamat itu terjadi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi kita sekarang ini sudah tidak, bumi kita nanti itu tidak seperti bumi kita sekarang ini. Nggak tahu bentuknya kayak apa. Nggak perlu pakai pesawat kita ke sana. Jadi diriwayatkan itu nanti ada di Ardus Syam. Ardus Syam itu adalah negeri yang sekarang ini sudah pecah 4. Lebanon, Palestina, Jordania, Syria. Ada yang pernah ke sana? Saya doain mudah-mudahan kita pernah ke sana nanti. Mudah-mudahan nanti dikoordinir kita semua ziarah ke Masjidil Aqsa. Sebab kalau sudah ke Masjidil Aqsa pasti ke Jordania karena pintu masuknya di Jordania. Ya. Kalau dulu kita masih dari Syria kita bisa ke Jordania. Lalu kemudian dari Syria kita bisa ke Lebanon. Waktu belum ada perang-perang begini nih. Alhamdulillah dulu tahun-tahun 2008, 2009, 2010 setiap tahun saya ke sana. Itu negeri yang memang betul-betul barakna haulahu. Betul-betul negeri yang penuh keberkahan. Para nabi-nabi turun di sono, negerinya subur, apa aja tumbuh. Jangan dibayangin kayak padang pasir itu. Alamnya bagus, cuacanya juga bagus. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlatash syita itu perginya ke selatan, ke Yaman. Dagangnya. Orang Mekah itu rihlatash syita'nya ke Yaman. Karena di Yaman itu panas, kalau musim dingin enak buat dagang. Was-saif itu musim panas. Kemana mereka perginya? Ke negeri Syam. Maka Nabi sejak kecil dulu pergi ke negeri Syam, diajak oleh pamannya berdagang, ketemu dengan pendeta Bahira, lalu kemudian diramal, ini bakal jadi Nabi nih. Dari kecil itu. Itu tempatnya masih ada di kota Bushra namanya. Kalau ada rezeki nanti kita ke sana, Pak. Insya Allah. Saya udah beberapa kali ke sana. Siap untuk jadi guide-nya. Ya. Termasuk kalau ada yang mau umroh, saya siap nemenin. Saya bawa ke tempat-tempat yang orang belum pada tahu. Tapi di situ ada jejak-jejak Nabi. Di kota Bushra itu masih ada gereja tempat pendetanya Bahira dulu itu. Di sebelahnya masih ada Mabrok An-Naqah. Mabrok An-Naqah itu tempat ontaknya Nabi. Apa Mabrok itu? Derum, apa derum? Derum gitu ya. Orang Betawi derum gitu dia, ontaknya. Itu beceplok. Lalu kemudian masih ada itu sampai sekarang namanya Mabrok An-Naqah. Di sebelahnya lagi tempatnya Imam Ibnu Katsir ngajar, pengarang tafsir itu di situ berjajar di kota namanya kota Bushra. Itu kira-kira sekitar 250 km dari kota Damaskus. Kenapa kesono-sono ya? Oh tadi ini An-Nafkhah. An-Nafkhah al-ula, An-Nafkhah al-thaniyah. Wa dhalika 'inda An-Nafkhah al-thaniyah. Wa ta'bir 'anha bil waqi'ah. Ini diungkapkan dengan kata al-waqi'ah, itu dari kata waqa'a yaqa'u. Waqa'an. Waqa'a itu terjadi. Lil idzan bi tahaqquqi waq'iha la mahalata. Untuk menunjukkan bahwa kejadiannya itu pasti, nggak diragukan lagi.
Wal waqi'atu min asma'i yaumil qiyamah. Al-waqi'ah ini salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat itu diungkapkan dengan banyak nama di dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin. Yaumiddin itu hari pembalasan. Lalu ada Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqah itu salah satu nama hari kiamat. At-Tammatul Kubra itu juga nama hari kiamat, dan banyak lainnya. Summiyat bidzalika litahaqqu kauniha wa wujudiha. Dinamakan kiamat itu dinamakan waqi'ah karena pasti kejadiannya, pasti adanya. Sebagaimana firman Allah, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu terjadilah al-waqi'ah, kiamat. Qauluhu ta'ala laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa liwaq'atiha kadhibah ay laisa liwuqu'iha. Idza arada Allahu kaunaha sarifun yasrifuha wa la dafi'un yadfa'uha. Jadi tidak ada ketika kejadiannya itu, kalau Allah menghendaki terjadi, tidak ada yang bisa mengalihkannya. Mengalihkan sarifun yasrifuha wala dafi'un yadfa'uha, atau orang yang menolak. Enggak ada. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kiamat itu terjadi, enggak ada yang bisa mengubahnya, enggak ada yang bisa menolaknya. Pasti terjadinya, pasti adanya. Qauluhu ta'ala laisa liwaq'atiha kadhibah. Kama qala sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu dafi'. Ini dalam surat Al-Ma'arij dikatakan ada orang bertanya tentang azab, tentang hari kiamat yang akan diterima oleh orang-orang kafir, laisa lahu dafi', enggak ada yang bisa menolaknya. Kadzibah, laisa liwaq'atiha kadzibah. Kadzibah ini masdar ay la budda an takun, artinya harus terjadi, pasti terjadi. Ini masdar dari seperti kata al-afiyah, sehat wal afiyah. Sehat itu isi masdar, afiyah itu bukan fa'il tapi juga masdar. Ya, sama kadzibah di sini bukan dalam arti orang yang mendustakan, tapi bentuknya adalah masdar, dusta. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Ay laisa li ajli waq'atiha wa fi haqqiha kidbun aslan. Jadi terkait dengan kejadiannya wa fi haqqiha itu tentang kebenaran akan kiamat, itu enggak ada dusta di situ, enggak ada bohongnya. Laisa li ajli waq'atiha wa fi haqqiha kidbun aslan. Bal kullu ma warada fi sya'niha min al-akhbari haqqun shadiqun la raiba fihi. Bahkan semua yang ada terkait dengan berita-berita kiamat itu, semuanya itu adalah benar, la raiba fi. Tidak ada keraguan di situ. Wa qauluhu ta'ala khafidatun rafi'ah. Khafidah itu merendahkan, rafi'ah itu mengangkat. Ai takhfidu aqwaman ila asfali safilina ila al-jahim. Jadi hari kiamat itu bisa merendahkan banyak kelompok manusia sampai ke derajat yang terendah di neraka jahim. Wa in kanu fid dunya a'izza, walaupun mereka itu di dunia adalah orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Jadi dengan adanya kiamat, orang yang di dunia itu mulia, terhormat, pejabat tinggi dan seterusnya, dengan adanya kiamat dia bisa direndahkan dengan serendah-rendahnya, bahkan ditempatkan di dalam neraka jahim. Sebaliknya, wa tarfa'u akharina ila a'la illiyina ila an-na'imil muqim, dan dia bisa mengangkat lainnya
sampai ke tempat yang tertinggi, ke surga Jannatun Na'im. Wa in kanu fid dunya wudha'a, walaupun mereka itu di dunia hina dalam pandangan manusia. Maka kita nggak boleh suuzon sama orang, kita nggak boleh merendahkan orang, sebab boleh jadi dia tampangnya miskin, tampangnya kere, tampangnya rendahan, tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kira orang yang kerjanya tiap hari nongkrong di warung kopi, tampangnya nggak jelas, tapi kalau malam dia nggak pernah tidur, dia tahajud, dia zikir, dia ini. Dia hina di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Jangan kira juga ustadz yang keren-keren di depan ini calon ahli surga semua, belum tentu. Mulia dia di dunia, mungkin niatnya nggak benar, belangsak di akhirat nanti. Asfalas safilin. Hanya hari kiamat yang bisa bikin begitu. Ada yang namanya keadilan ilahi. Tuhan itu adil. Di dunia ini sudah berusaha mati-matian, tetap saja susah. Tapi doanya nggak pernah putus. Adil Tuhan, di akhirat mulia dia. Jadi jangan berharap balasan itu semuanya ada di sini. Itu kalau kita percaya hari kiamat. Enaknya jadi orang Islam itu begitu. Susah kita senang karena yakin ada ngarep pahala. Udah susah gini ngapain lagi gua katanya. Udah zikir aja dah. Sama harapannya itu. Habis dagang rugi mulu. Kemana larinya? Zikir ngaji dah. Kalau nggak dapat dunia, paling nggak dapat di akhirat. Jadi susahnya orang Islam aja, kalau dia benar-benar Islam, itu juga bahagia. Wa qawluhu ta'ala idza rujjatil ardu rajja ay hurrikat tahrikan fahtazzat wattarabat butuliha wa ardiha. Digoyang dengan segoyang-goyangnya, digerakkan dengan sekencang-kencangnya, fahtazzat maka bergoyanglah, wattarabat kacau tuh kayak botol dikocok udah itu. Idza rujjatil ardu rajja, bumi ini seperti diguncangkan dengan sekencang-kencangnya, butuliha wa ardiha, sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya, semua bergerak. Kalau gempa bumi paling cuma daerah sini doang, yang lainnya enggak. Tapi kalau kiamat selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya, semua bergerak sekencang-kencangnya. Idza rujjatil ardu rajja ay zulzilat zilzalan syadidan bihaitsu yanhadimu ma fawqaha min bina'in wa jamalin. Jadi bisa dibayangkan kalau dia sudah digoyangkan dengan sekeras-kerasnya itu, maka akan hancurlah semua yang ada di atasnya, ma fawqaha, bangunan-bangunannya, gunung-gunungnya yang kokoh itu semua akan hancur. Wa bussatil jibalu bassa ay futtitat fatta. Futtita itu dipecah-pecah, ya hancurkan maksudnya, berkeping-keping, ya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah wa ghairuhum. Ini memang saya tulis nama-namanya supaya kenal. Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Nabi. Tapi waktu Nabi menerima wahyu ini masih kecil. Tapi Ibnu Abbas ini orang yang didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadikan dia ahli agama, jadikan dia ahli tafsir. Maka banyak pandangan-pandangan tentang tafsir, penjelasan-penjelasan tafsir yang bersumber dari Rasulullah itu datangnya dari Ibnu Abbas.
Jadi julukannya dia itu Turjumanul Quran. Orang atau sahabat yang paling ahli dalam tafsir Quran. Ini udah diuji sama sahabat-sahabat besar itu. Kalau dibanding Umar bin Khattab, Ibnu Abbas itu anak kemarin sore. Tapi dalam banyak hal Sayyidina Umar merujuk kepada Ibnu Abbas. Pernah satu ketika Ibnu Abbas itu ditanya tafsir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyak yang senang. Karena apa? Surah ini bicara tentang pertolongan Allah, tentang kemenangan, dan nanti orang pada masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya dakwah Nabi ini berhasil. Senang apa kagak? Senang. Tapi Ibnu Abbas enggak, sedih. Sedih. Kenapa? Dia bilang berarti sebentar lagi Nabi akan wafat. Karena tugasnya udah selesai. Dia berpikir di balik apa orang yang dia nggak pikirin, out of the box. Mikirnya, oh senang ini orang banyak masuk Islam, tapi dia pikir enggak. Ini artinya dakwah Nabi sudah selesai, orang pada banyak masuk Islam, pertolongan Allah sudah datang, selesai Nabi. Kalau sudah selesai kemana? Dipanggil. Sedih karena akan kehilangan, sedih karena akan ditinggal oleh Nabi. Itu Ibnu Abbas bisa nonton. Nah, Ibnu Abbas ini punya murid-murid. Mujahid, Ikrimah, Qatadah. Ini murid-muridnya Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Zaidin saratil jibalu kama qala ta'ala kathiban mahila. Kata Ibnu Zaid, gunung-gunung pada masa itu, pada hari kiamat nanti itu akan seperti kathiban mahila, seperti butiran-butiran pasir yang berterbangan. Gunung yang kita lihat kokoh itu nanti akan dihancurkan, berkeping-keping, bertaburan seperti pasir-pasir. Fakanat haba'an mumbatha. An Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ini adalah Madinatul Ilm. Ya, Rasulullah itu Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Pintunya itu Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini adalah, kita tahu, anak muda yang pertama kali ikut Nabi masuk Islam. Sayyidina Ali ini adalah sepupunya Nabi. Sayyidina Ali ini adalah menantunya Nabi, dan seterusnya. Kata Sayyidina Ali, haba'an mumbatha itu karohajil gubari yasta'u thumma yadhabu fala yabqa minhu syai'. Itu seperti debu-debu yang bertebangan, mengkilat, lalu kemudian pergi, gak bersisa. Jadi kalau ada debu ditiup, ada mobil lewat, debunya bertebangan, habis itu gak kelihatan. Wa 'an Ibnu Abbas fi qawlihi fakanat haba'an mumbatha. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir ini, al-haba itu adalah alladzi yatiru minan nari idza taramat. Sesuatu yang terbang dari api ketika menyala. Jadi kalau ada api nyala, orang lagi ngelas, itu kan nyala. Nyala itu kemudian ada yang terbang api, percikannya itu. Itu haba, itu artinya itu. Yatiru minhu syarar, yang dari situ berterbangan percikan-percikan api itu. Fa idza waqa'a lam yakun syai'an. Yang kalau kita kena itu ya peletikan dikit, nggak ngapa-ngapa juga itu kalau cuman bukan percikan benerannya, ya panas juga kalau percikan. Tapi yang berkilau dari api yang dipanaskan itu, dia akan muncul lalu kemudian hilang. Jadi gambarannya haba'an mumbatha itu begitu.
Jadi bayangkan gunung yang sangat kokoh pada hari kiamat itu akan hancur sehancur-hancurnya, berterbangan seperti itu tadi, debu, seperti percikan api yang kemudian hilang. Wa qala Ikrimah al-mumbath alladhi qad zarrathu ar-rih wa batsat haba'an mumbatha. Mumbatha itu artinya sesuatu yang ditiup, diterbangkan, disebar oleh angin. Wa hadhihi al-ayatu ka akhawatiha dallah ala zawalil jibal an amakiniha yawmal qiyamati wa dhahabiha wa tasiriha wa nasbiha ay qal'iha wa sayraratiha kal'ihnil manfush. Ayat ini dan saudara-saudaranya yang lain, ayat-ayat yang sejenis ini semua menunjukkan bahwa pada hari kiamat nanti gunung-gunung itu akan dihilangkan dari tempat-tempatnya, akan pergi, akan diperjalankan, akan dihancurkan, akan dicabut, dan semua itu akan jadi kal'ihnil manfush, seperti bulu-bulu yang berterbangan, yang semula kokoh kagak ada apa-apanya, seperti bulu itu dibawa angin ke sono kemari. Wa qawlu ta'ala wa kuntum azwajan salasah. Saat itu bagaimana nasib manusia? Itu kan tadi alam ya, bumi digoncang, gunung dihancurkan. Nah, manusia gimana nih nasibnya? Wa kuntum azwajan salasah. Manusia itu akan terbagi menjadi tiga. Yanqasimun nasu yaumal qiyamati ila salasati asnaf. Manusia pada saat itu, pada hari kiamat terbagi ke dalam tiga golongan. Qaumun an yaminil arsh. Ada sekelompok orang yang akan berada di sebelah kanan arsh, singgasananya Tuhan. Wa humul ladzina kharaju min syikki Adam al-ayman. Dia itu yang keluar dari bagian sebelah kanannya Nabi Adam. Kita ini kan semua keturunan Nabi Adam. Ada yang diambil dari sebelah kanannya, ada yang di sebelah kirinya. Yang keluar dari min syikki Adam al-ayman, dari bagian Nabi Adam sebelah kanan itu, wa yu'tawna kutubahum bi aymanihim wa yu'khad bihim dzatal yamin. Yang sebelah kanan ini nanti dia akan diberikan kitab amalnya itu dari sebelah kanan, ya, wa yu'khad bihim dzatal yamin. Dia juga akan masuk dalam kelompok yang ronjong. Ini adalah jumhur ahli jannah. Mayoritas penghuni surga itu termasuk yang golongan kanan ini. Wa akharun, kelompok kedua itu an yasaril arsh, ada di sebelah kiri arsh. Mereka itu adalah kharaju min syikki Adam al-aisar, keluar dari bagiannya Nabi Adam yang sebelah kiri, diberikan kitab-kitab mereka itu dari arah kiri, wa yu'khad bihim dzatas shimal, itu juga nanti akan disiksa dari sebelah kiri. Ini adalah ammatu ahlin nar, kebanyakan ahli neraka itu di sini. Iyadzan billahi min sani'in. Na'udzubillah. Wa ta'ifatun sabiquna baina yadayhi azza wa jal. Ada sekelompok orang yang sabiqun. Dia itu berlomba-lomba, bersegera di hadapan Allah, di sisi Allah. Wahum akhas, ini orang-orang spesial. Wa ahzab, orang yang paling beruntung. Wa akrab, orang yang paling dekat. Min ashabil yamin alladzina hum sadat. Dari ashabul yamin tadi itu, orang-orang pilihan. Mereka itu adalah para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Kita yang mana kira-kira ini? Ya minimal yang kanan dah kita ya. Syukur-syukur bisa as-sabiqun. Wa kuntum azwajan salasah. Ini kita baca dari riwayat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin fi qawlihi wa kuntum azwajan salasah qala hiya allati fi suratil malaikah. Ini ada suratul malaikah? Enggak ada. Suratul malaikah itu artinya surat Fatir. Karena dalam surat Fatir itu dikatakan alhamdulillahi
ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Maka surat Fatir itu dinamakan juga surah malaikat karena ayat pertamanya itu bercerita tentang ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Ada utusan-utusan Allah yang punya sayap. Sayapnya itu masna wa thulatha wa ruba. Kayak orang poligami, ya. Ya, emang begitu ayatnya. Dibuka aja surat Fatir itu ya. Tsumma awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Jadi di surat Fatir itu ada 3 kelompok orang juga. Orang-orang yang diberi Alkitab itu nanti terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang suka dosa, suka maksiat, suka zalim. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang tengah-tengah. Kadang-kadang kalau lagi insaf dia baik banget. Kalau lagi kumat maksiat mulu kerjaannya. Itu namanya muqtasid. Masih lumayan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Yang ketiga ada orang yang bersegera setiap kali ada amal-amal kebajikan. Pilih mana ini? Zalimun li nafsi atau muqtasid atau sabiqun bil khairat? Pilihan masing-masing. Ya. Fi qawlihi ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ini kalau saya terusin sampai ayat ini selesai jam 12 ya. Nggak enak ntar makan siang lu denger azan. Hah? Nggak bisa ditutup pakai ngerokok lagi ntar kalau udah azan. 5 menit lagi dah ya, insyaallah sedapatnya. Fi qouli ta'ala fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan yang dimaksud dengan ashabul maimanah, golongan kanan itu adalah ulaika su'ada, orang-orang yang berbahagia, yang yu'tauna kutubahum yaumal qiyamati bi aimanihim, yang akan diserahkan kitab-kitab mereka itu, amal perbuatannya itu dengan tangan kanan mereka. Au li'annahum yadhhabu bihim dzatal yamin ilal jannah, atau karena mereka itu nanti akan diberangkatkan ke surga dari sebelah kanan. Au summu bidzalika li'annahum mayamin, atau mereka disebut ashabul maimanah karena mereka itu li'annahum mayamin. Mayamin itu adalah ashabu barakatin ala anfusihim. Orang yang berkah dirinya itu. Orang yang dirinya bawa berkah itu ashabul maimanah. Kenapa? Li'annahum ata'u rabbahum wa khalafu ahwa'ahum fakanat 'aqibatuhum jannah. Karena mereka itu selalu taat kepada Tuhannya. Mereka itu selalu menentang hawa nafsu sehingga mereka akan mendapatkan surga. Nah, yang lainnya disebut ashabul masy'amah. Kenapa? Li'annahum masyaim. Masyaim itu artinya ashabu syu'min ala anfusihim. Orang yang bawanya sial mulu bawaannya. Orang yang bawaannya sial mulu. Sial bukan karena dagang rugi mulu, enggak. Tapi li'annahum taghaw wa atharul hayatad dunya. Karena mereka itu berlaku zalim dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Fakanat akibatuhum annar, sehingga kemudian akibatnya akhirnya itu ujungnya itu masuk neraka. Dinamakan ashabul masy'amah juga li'annahum yu'tauna kutubahum bisyama'ihim, karena kitab-kitabnya itu nanti diserahkan pakai tangan kiri. Kita kalau dibagi pakai tangan kiri rasanya jengkel kita ya, direndahkan banget kita. Ada tukang dagang ngasih kembalian nih pakai tangan kiri, agak ngomong lagi maaf ya, rasanya kita terhina banget ya. Itu kalau di akhirat nanti kasih catatannya pakai tangan kanan, terhormat gitu. Itu kalau tangan kiri itu pertanda dihinakan. Auli annahum yazhabu bihim dzatas shimali ilan nar, atau karena mereka nanti akan diberangkatkan ke neraka dari arah sebelah kiri. Wal Arab tusamma shimal syu'man kama tusamma al-yamin, kama tusammi al-yamin yumna.
Jadi orang Arab itu biasa menyebut kiri dengan shimal karena ada makna syukmun di situ, ada makna kesialan. Disebut yamin sebelah kanan karena ada kata al-yum. Al-yumnu itu artinya al-barakah. Jadi kanan itu, maka Nabi itu seneng at-tayamun, seneng kanan. Mau wudu mulai pakai tangan kanan, mau ngerjakan apa aja pakai tangan kanan, karena al-yamin itu al-yumnu, ada keberkahan. Bagaimana kalau yang dari lahir tangannya kidal? Apa itu kidal? Kiri dari lahir katanya. Kiri dari lahir. Emang takdirnya begitu dah. Ya. Masing-masing sesuai cetakannya udah. Ya, sesuai cetakan. Tapi yang namanya kidal itu kan pengecualian. Ada yang kidal di sini? Agak ada sih. Karena termasuk Maimanah semua ini kayaknya. Mudah-mudahan amin. Ada Bu Maimanah di sini? Agak ada ya. Qauluhu ta'ala was-sabiquna as-sabiqun wal murad bis-sabiqin humul mubadiruna ila fi'lil khairati kama umiru. Yang dimaksud dengan as-sabiqun adalah al-mubadirun, orang yang bersegera melakukan kebaikan kama umiru, sebagaimana mereka diperintah. Dan ini juga dijelaskan dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jadi kalau diajak itu bersegera, jangan nunda-nunda. Lagi azan, tar dulu. Suruh taubat, tarsok mulu, besok aja dah. Ntar kalau udah tua. Jangan. Wasari'u ila maghfiratin. Jadilah as-sabiqun as-sabiqun. Faman sabaqa fi hadhihi dunya wa sabaqa ilal khair. Orang yang bersegera di dunia ini, kalau ada apa-apa maunya terdepan, kayak Yamaha gitu ya. Wa sabaqa ilal khair, selalu terdepan dalam kebaikan. Kana fil akhirati minas sabiqina ilal karamah. Di akhirat itu nanti orang yang paling dulu dapat kemuliaan. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan di sorga itu sesuai dengan amal kita di dunia. Wa kama tadinu tudan. Kita ini akan diberi balasan sesuai dengan amalan. Walihada qala ta'ala ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Karena itu dikatakan orang-orang yang as-sabiqun itu akan muqarrabun, akan didekatkan kepada Allah di hari kiamat nanti fi jannatin na'im, di surga jannatin na'im. Dikit lagi nih ya. Wa qala al-imam Abu Su'ud qila humul ladina sabaqu ilal imani wat ta'ah. As-sabiqun itu adalah, sengaja saya panjangin ini as-sabiqun karena supaya kita terdorong untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun ini. As-sabiqun ini adalah orang yang bersegera dalam keimanan, dalam ketaatan inda zuhuril haq, ketika kebenaran itu tampak, min ghairi tala'thumin wa tawanin. Nggak pakai nunda-nunda, nggak pakai entar-entar dulu. Waqila alladzina sabaqu fi hiyazatil fadaili wal kamalat. Mereka yang selalu bersegera untuk menguasai, untuk melakukan, untuk memperoleh keutamaan dan kesempurnaan. Waqila humul ladzina sallu ilal qiblatain. Dalam satu riwayat katanya itu ada orang yang sholatnya itu kedua-dua kiblat. Dulu sahabat yang awal-awal itu. Sahabat yang awal-awal dulu kan kiblatnya dua. Pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua ke Ka'bah. Nah, sehingga yang dimaksud dengan as-sabiqun ini adalah al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kaum muhajirin, kaum ansar yang dulu awal-awal, yang ketika sholatnya itu masih sempat ngadep ke Baitul Maqdis. Wa qila humus sabiquna ila salawatil khams. Orang yang bersegera setiap kali datang panggilan sholat 5 waktu, nggak pakai nunda-nunda gitu. Makanya di antara amal yang terbaik itu adalah as-salatu ala waqtiha. Wa qila al-musari'una fil khairat.
orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan apa saja. Ulaikal muqarrabun. Ulaika. Kalau dikatakan ulaika itu artinya jauh. Jadi kata-kata isyarat itu, mereka, ini kan kesannya jauh. Alif lam mim, zalikal kitab. Zalika itu isyarah lil ba'id, untuk menunjukkan sesuatu yang baik. Mana orang yang itu tuh? Tapi kalau orang yang dekat kita bilang apa? Ini. Itu kalau dekat. Alif lam mim, zalikal kitab. Itu kitab. Bukan berarti jaraknya jauh. Kata itu atau isyarat di sini menggambarkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Maka dalam terjemahan itu zalikal kitab, terjemahannya inilah kitab yang sempurna. Zalika ada terjemahan itu. Karena untuk menunjukkan kesempurnaan, untuk menunjukkan ketinggian derajat. Ulaika isyarah ila sabiqin. Wa ma fihi min ma'na al-bu'd ma'a qurbil ahdi bil musyad lil izan bi bu'di manzilatin fil fadl. Walaupun as-sabiqun itu orangnya dekat ada di sini, tapi dikatakan ulaika ini untuk menunjukkan jauhnya, tingginya derajat keutamaan mereka itu. Maka disebut ulaika. Ya. Paham ya? Ay ulaikal mausufuna bidzalikan na'til jalil, mereka yang disifati dengan itu al-muqarrabun alladzina qurribat ilal arsyil azim darajatuh, orang yang derajatnya didekatkan ke arsy. Wa u'liyat maratibuhum, martabatnya itu juga ditinggikan. Wa ruqiyat ila hadzairil qudsi nufusuhum az-zakiyah, jiwa mereka itu, jiwa-jiwa suci mereka itu ditingkatkan sampai ke hadiratul quds. Hadiratul quds itu makom kesucian di dekat Allah. Ini bahasanya orang sufi. Maka dalam rawi itu ada ila hadiratul qudsiyah. Ya, ada yang hafal nih. Ilal hazirah al-qudsiyah. Ini bahasa kaum sufi. Artinya ada, itu makam kesucian yang sangat tinggi yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang suka sekali bersegera melakukan amal-amal kebajikan itu mereka akan didekatkan kepada Allah di Jannatul Na'im dan akan berada di Al-Hadhirah Al-Qudsiyah. Saya kira ini sampai di sini dulu aja dah. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Ini jam 10:30. Kalau setelah ini ada makan-makan masih bisa merokok. Yang perokok ini. Enggak dikejar-kejar azan. Tapi kalau ada yang mau nanya, boleh 5 menit supaya genap, ntar selesai 10:30. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanyain apa aja, mumpung saya ada di sini. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjelasan dari Kiai terkait dengan surah ya, banyak keutamaan. Nah, dalam hal ini surah yang pertama diturunkan itu kan Iqra gitu ya. Kenapa surah-surah yang lain misalkan kita apa ya Al-Fatihah gitu ya, kenapa enggak Iqra yang diutamakan atau yang pertama gitu? Ya mungkin kita lihat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kalau bisa nangkep pertanyaannya ini, kira-kira cabangnya dua. Pertama terkait dengan keutamaan surah. Yang kedua, itu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kemudian kenapa yang ditaruh di depan itu Al-Fatihah gitu ya? Ini dua, saya ingetin sekalian dah. Yang pertama terkait dengan keutamaan surah-surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Saya perlu tegaskan di sini, hadis-hadis yang berbicara tentang fadail as-suwar itu yang banyak diamalkan orang itu kebanyakan hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Kebanyakan. Yang sahih ada sebagian kecil, ya, itu tentang keutamaan. Walaupun itu dhaif, kalau begitu boleh gak kita amalin? Boleh. Namanya Quran, apa juga dibaca, pasti ada keberkahannya. Kebanyakan keutamaan-keutamaan itu juga berpulang kepada pengalaman spiritual ulama-ulama kita dulu. Dengan rajin baca ini kok tiba-tiba ada khasiatnya ini. Diajarinlah ke muridnya, diajarin lagi ke muridnya. Baca ini 7 kali, baca ini 41 kali, baca ini. Itu dari pengalaman-pengalaman spiritual. Yang bisa jadi mempan, bisa jadi kagak. Tergantung orangnya. Ya, ada yang manjur banget. Nur Ali dulu kalau baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum, kagak ngeliat tuh di Belanda. Coba kita baca dah. Mau masuk ini Indomaret, kelihatan Mas Sampam. Ya. Jadi intinya apapun bagian dari Al-Quran, kalau kita baca, apalagi kita baca dengan istiqomah dan dengan keyakinan akan mendatangkan manfaat, insya Allah ada khasiat. Masing-masing beda-beda. Maka masing-masing kudu punya pegangan. Nggak apa-apa saya ngamalin wakil aja, orang mau bilang apa kayak. Ya, jadi yakini. Sebab yang namanya Al-Quran, apapun yang kita baca pasti akan mendatangkan keberkahan. Dan kalau kita lakukan secara istiqomah dengan niatan-niatan tertentu, insya Allah Allah kabul. Saya udah banyak buktiin itu. Ya, ayat-ayat tertentu yang kalau kita baca kita, enggak, itu dahsyat itu. Ya sih. Jadi jangan kemudian kita batasi mentang-mentang yang sahih dikit, kemudian sahih aja yang ini. Enggak. Baca pokoknya selagi Quran. Cuman yang dibaca agar merata. Jangan punya Quran yang lecek bagian surah Yasin doang. Ya. Miring sebelah nanti jalannya. Kata Quran lah, apa yang itu mulu dibaca dan nanti. Jadi kalau nanti Quran itu bisa menerangi jalan kita, kalau yang dibaca itu mulu, itu nanti lampunya cuma dari sono doang itu. Wattnya cuma 100. Tapi kalau kita baca yang lain-lain, itu nanti dari mana-mana yang nerangin itu ya. Kenapa itu yang turun Iqra pertama? Tapi yang ditaruh di depan Al-Fatihah. Yang disebut itu banyak Al-Fatihah. Quran itu turun dan disusun dalam 2 bentuk. Yang pertama ada yang namanya tartib nuzuli, yang kedua tartib mushafi. Tartib nuzuli itu susunan berdasarkan turunnya. Tartib mushafi susunan yang berdasarkan urutan dalam mushaf Al-Quran sekarang ini.
Jadi jangan bayangin Quran dulu itu turun plek jadi kayak yang satu cetakan itu. Enggak. Dia turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22-23 tahun. Turunnya ngacelak. Surat Iqra yang turun pertama kali 5 ayat doang. Sisanya kita nggak tahu. Yang turun sekaligus sedikit, kebanyakan berangsur-angsur. Setiap kali turun, Nabi panggil para pencatat wahyu. Ini taruh nih, lempengan yang minggu turun lalu itu, taruh sono. Catat, kumpulin di sono, belum di sini. Ntar turun lagi, gabungin sama surat yang ini ya, yang bulan lalu turun. Taruh di sana. Terakhir, sebelum Nabi wafat, di bulan Ramadan, malaikat Jibril bacakan. Sesuai dengan urutan seperti yang sekarang, lalu disusunlah sekarang. Jadi kayak puzzle-puzzle dulu itu turunnya. Ya. Sebenarnya dari Lauhul Mahfuz itu udah utuh, udah kayak sekarang ini. Cuman turunnya kayak apa itu? Kayak mainan yang puzzle ya. Kadang kita taruh dulu ya, ntar nyusun gitu. Nah. Atau kayak mainan apa namanya itu lagi yang pakai disusun-susun rumah itu. Lego. Nah. Kayak Lego gitu. Lego kan udah ada bentuknya tuh, gambarnya ya. Dia udah utuh itu turun dari Lauhul Mahfuz, udah ada gambarnya, udah utuh. Cuman waktu dijual masih berantakan, turunnya itu nih. Nah, lalu kemudian disusun jadi seperti ada sekarang. Kenapa turun berangsur-angsur gitu? Kagak tahan kalau turun sekaligus berat. Tapi kalau turunnya nyicil gitu kan, kalau dia bayar utang dikit-dikit kan enak ya. Tapi kalau suruh mulangin sekaligus berat. Quran dicicil turunnya itu. Dan turunnya pun mengikuti peristiwa-peristiwa dakwah Nabi. Nabi lagi sedih ditinggal mati sama istri dan pamannya. Lalu kemudian diperjalankan ke Isra Mi'raj. Turun subhanalladzi asra bi'abdi. Ya. Gitu Pak kira-kira. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a humumina. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.